Rasulullah dari belakang ada ya Karim, ya Karim. Lama-lama Rasul mengikuti orang ini, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Kenapa Rasul nggak tahan, ngikuti juga ya Karim, ya kan. Orang ini marah, dan siapa di belakangku yang berani menirukan aku? Awas, tak banting orang ini nanti. Aku pukul. Ternyata apa, orang ini nggak tahan, akhirnya balik ke belakang. Rasul dipegang, dipiting begini. Kamu ya yang menirukan aku, ya Karim, ya Karim, ya. Di laut. Ayo. Hasilnya jadi saya harapkan kepada teman-teman 25 ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Sahabat Lampai Channel yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga antum semuanya sehat selalu dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan antum adalah orang yang masuk surga tanpa hisab. Allahumma amin. Nah, di sini sahabat Lampai Channel, seperti biasa kita di Lampai Channel berbagai manfaat, kita akan membahas video-video yang viral yang berkaitan dengan agama kita, yang bertentangan dengan agama kita jelaskan agar orang itu paham dan orang itu tidak bingung, tahu bahwasanya ini kebenaran dan itu bukanlah sebuah kebenaran. Nah, di sini khususnya teman-teman sahabat Lampai Channel, kita akan membahas seorang kiai yang berceramah, kalau saya tidak salah di istana atau wallahu alam, tapi yang jelas di situ ada presiden kita yang tentunya di sini para menteri juga ada, dan ada yang dia bahas, yang dia ceritakan tentang kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibanting di Ka'bah. Nah, itu yang kita akan bahas ya sahabat Lampai Channel. Dari ceramah di sini kita melihat seorang kiai ini yang masyhur, sudah masyhur kiai ini. Antum saksikan secara keseluruhan agar tidak menjadi fitnah ya sahabat Lampai Channel. Ya, kita akan bahas di sini videonya 4 menit lewat 46 detik, tapi kita tidak bahas semuanya karena ngapain kita dengar sesuatu yang dusta di dalamnya, yang dia menceritakan kisah tidak bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Sekalipun ya hadis palsu pun tidak ada yang menceritakan tentang kisah yang dia kisahkan bahwasanya Rasulullah dibanting di Ka'bah oleh orang Badui. Nah, kita sama-sama menyaksikan ya, kita tidak berpanjang lebar ya, antum saksikan secara keseluruhan video supaya tidak menjadi fitnah ya, tidak salah paham, agar juga bagus kita diskusi di kolom komentar. Hai, kita menyaksikan. Bahkan Rasulullah pernah satu ketika Makkah geger gara-gara ada apa? Ada orang tawaf dari kampung, saking bodohnya dia tawaf cuma dengan satu kalimat, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Sahabat bingung, ya Rasul, kayaknya ada aliran sesat ya Rasul. Sesat bagaimana? Ini ada orang dari pagi ya, tawaf cuman ya Karim, ya Karim. Maka Rasulullah mengikuti, ini bener nggak? Ada beneran. Diikuti Rasulullah dari belakang ada ya Karim, ya Karim. Lama-lama Rasul mengikuti orang ini, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Kenapa Rasul nggak tahan, ngikuti juga ya Karim, ya kan. Orang ini marah, dan siapa di belakangku yang berani menirukan aku? Awas, tak banting orang ini nanti. Aku pukul. Ternyata apa, orang ini nggak tahan, akhirnya balik ke belakang. Rasul dipegang, dipiting begini. Kamu ya yang menirukan aku, ya Karim, ya Karim, ya. Awas kamu, tak adukan sama nabiku, tak adukan sama kasihku kamu. Rasul merasa Nabi bertanya, Mas atau Bang, terus nabimu siapa? Nabiku Muhammad. Muhammad siapa? Muhammad ibn Abdullah. Kamu pernah ketemu? Belum. Nanti kamu tak banting di sana. Begitu dia bilang, dia menyatakan bahwa dia adalah. Oke, sahabat Lampai Channel, kita skip ya. Kalau tidak terlalu panjang kita bahas langsung. Kita lanjutkan pembahasannya. Nah, di sini sahabat Lampai Channel ada poin-poin yang telah saya catat tadi ya, bahwasanya orang Badui
itu membanting Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Ka'bah hanya karena ketersinggungan mengikuti cara dia bertawaf, yaitu dengan membaca ya Karim ya Karim ya Karim ya. Kemudian para sahabat katanya geger ya dan menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mungkin ada aliran sesat lagi, ada orang yang tawaf membaca ya Karim ya Karim. Kemudian Rasulullah katanya, jangan sampai itu benar. Dia ikuti Rasulullah ya. Luar biasa. Pertanyaan yang pertama adalah, dari mana sumber berita itu? Ya. Dari mana? Kitab mana? Hadis mana? Hadis palsu pun tidak ada menceritakan tentang ini, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, ya, maka dia telah memesan tempat duduknya dari api neraka. Luar biasa ya. Itu hal yang mereka tidak perhatikan tentang hadis-hadis itu. Cobalah, saya katakan tadi ya, sahabat Lampai Channel, kalau bercerita tentang kisah-kisah, ayalah cerita dengan kisah yang memang dikisahkan oleh Rasulullah, bahkan kisah Israiliyat yang dikisahkan oleh Rasulullah seperti pembunuh 100 jiwa. Ya, itu kisah Israiliyat yang diceritakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kali ini sahabat Lampai Channel yang masya Allah di depan presiden kita lah, ya, para menteri kita dibodohi mereka hanya dengan orang ini, ada kisah-kisah yang tidak ada. Bahkan hadis palsu pun tidak menceritakan, tidak ada dia menceritakan tentang Rasulullah dibanting di Ka'bah. Luar biasa. Bukan heboh itu sahabat Lampai Channel ya, bukan heboh itu. Kita lihat dari hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik dan juga dikisahkan oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bertawaf hanya 4 kali, setelah dia hijrah ke Madinah. Semuanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu di Dzulqa'dah, di bulan Dzulqa'dah beliau bertawaf, artinya dia umroh itu di Dzulqa'dah, semuanya di bulan Dzulqa'dah. Terlepas dari dari haji wadahnya ya, berarti hanya 3 kali. Kalau dikeluarkan haji wadahnya ya, dia berarti hanya 3 kali dia berumroh. Sekarang pertanyaan saya, di mana Rasulullah dibanting dari yang ketiga dia berumroh tersebut? Ya, dia tawaf ya. Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab, ya, Ali bin Abu Thalib itu senantiasa bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dari Madinah ya datang ke Mekah ya, itu diikuti, didampingi, bahkan para sahabat juga ya, para sahabat didampingi mereka ya. Rasulullah mereka ini mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan heboh itu ya, bukan dipenggal itu orang Badui itu. Rasulullah saja dituduh tidak berbuat adil ketika pembagian harta ghanimah. Ada seorang Dzulhuwaisirah mengatakan, wahai Muhammad, berbuat adil. Bukankah Ali radhiyallahu taala anhu mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan saya pisahkan antara kepala dan leher, leher dan badannya. Luar biasa, mau dipisahkan antara leher dan badannya hanya karena mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berbuat adil. Lihat juga di perjanjian Hudaybiyah antara Suhail bin Amr dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mensuruh Ali bin Abu Thalib tulis perjanjian antara Muhammad bin Abdullah dengan Suhail bin Amr. Umar bin Khattab atau Ali bin Abu Thalib tidak mau, bagus kita perang saja daripada mengganti gelar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Seperti itu. Kemudian apa? Rasulullah dibanting di Ka'bah. Allahu Akbar ya. Rasulullah orang yang paling kuat sahabat Lampai Channel ya. Tidak ada yang bisa mengalahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 1/10. Ya, pernah dikisahkan sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Rukana bin Yazid ya. Sepupu Rasulullah Rukana bin Yazid bin Hisham bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf ya. Beliau ketersinggungan beliau, dia orang yang paling kuat. Disebutkan oleh Ibn Abdul Bar, kemudian Ibn Hisham juga menceritakan bahwasanya Rukana ini adalah orang yang paling kuat di kaum Quraisy. Dia seorang penggembala. Ini sepupu Rasulullah datang ya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena Rasulullah mencela sesembahan kaum Quraisy. Tetapi apa yang terjadi ya? Dia tidak mengalahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bergulat. Ya, dia
tidak mengalahkan Rasulullah. Luar biasa, apalagi cuma seorang badui saja, sahabat Lampai Channel ya, mau membanting Rasulullah di Ka'bah, bukan heboh itu. Jangankan Rasulullah, Ali bin Abi Thalib kayaknya akan pisahkan leher dan badannya di situ ya. Makanya saya katakan hadis palsu pun tidak ada yang menceritakan tentang itu. Ini dusta. Yang jadi masalah adalah masalah dia bodohi presiden kita. Allahu Akbar ya. Itulah sahabat Lampai Channel. Pentingnya kita belajar dan belajar. Janganlah kemudian kalau kita sudah ya hanya tendensi saja tertentu, kemudian kita akan berkisah ya kisah-kisah dusta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wailul lil ladzina yuhadditsu fayakdzibu liyudhiqa bihil qauma. Celakalah orang yang berbicara ya, lantas dia berdusta hanya akan membuat satu kaum itu tertawa, membuat orang lain itu senang, membuat orang lain itu cinta, padahal dia berdusta. Luar biasa. Ini ancaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ana zaimun bi baitin fi wasatil jannati liman tara kal kadhiba wa in kana maziha. Subhanallah, luar biasa. Saya menjamin istana di tengah surga, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagi siapa yang meninggalkan perkara dusta walaupun dia hanya bercanda ya. Makanya kita ceritalah yang baik lah ya, kita ceritakan, jangan kita bohongi presiden kita ya. Subhanallah, itu dosa teman-teman ya. Dosa itu akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah mengancam tadi ya, memesan tempatnya di neraka orang yang mengkisahkan tentang Rasulullah, bercerita tentang Rasulullah, padahal itu semuanya adalah dusta, sahabat Lampai Channel ya. Maka kita katakan Rasulullah adalah orang paling kuat. Itu dusta, tidak ada hadis pun, bahkan hadis palsu pun tidak ada yang menceritakan tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibanting di Ka'bah. Coba datangkan di mana itu dalam kitab, mana hadis, siapa yang meriwayatkan hadis tersebut tentang Rasulullah dibanting di Ka'bah ya. Luar biasa. Kemudian para sahabat datang ya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada aliran sesat mungkin ya, orang yang tahu hanya mengucapkan ya karim ya karim. Memang kita kisah tentang orang Badui yang kencing di masjid, itu yang ceritakan dalam hadis-hadis. Adapun Rasulullah dibanting di Ka'bah, wallahu alam, saya kita belum pernah dapat nas-nas seperti itu hanya sebuah dusta saja yang dia berbicara agar orang senang, agar orang suka, agar orang tertawa. Diancam oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, yaitu orang-orang yang bercerita tapi dia berdusta hanya membuat orang itu tertawa ya. Subhanallah. Dan bahkan Rasulullah mengatakan dijamin orang yang meninggalkan kedustaan itu walaupun dia bercanda dibangunkan rumah di tengah-tengah surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dan menjaga lisan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi dia hidayah. Ya sahabat Lampai Channel, bagaimana tanggapannya antum? Kita diskusi saja di kolom komentar. Subhanakallah bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين.